Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anmauki Rusadi dengan NIM akhir 059. Perkenalkan, nama saya Raditya Renal Caisarlin, NIM akhir 069. Perkenalkan, nama saya Akbar Sabakti dengan NIM akhir 058. Di sini kita akan membahas tentang diskusi tentang demokrasi, yaitu yang sesuai RPS, yakni definisi demokrasi dan sejarahnya demokrasi. Pertama adalah definisi demokrasi. Dalam substansinya dapat juga dimetaformasikan sebagai dialog yang terbuka atau fair dalam masyarakat sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Dialog utama dari demokrasi itu mencakup bahwa manusia sebagai makhluk politis. Artinya, di satu sisi manusia adalah makhluk yang secara alamiah itu terdorong untuk membentuk suatu komunitas politis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku klasiknya. Hal ini penting untuk menjamin keberadaan manusia itu sendiri sekaligus untuk mengembangkan kebudayaannya. Di sisi lain, demokrasi juga memiliki kaitan erat dengan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran. Perdamaian yang sesungguhnya hanya mungkin tercipta jika masyarakat menerapkan sistem demokrasi secara konsisten dan secara teratur. Mengingat sistem demokrasi mengandalkan jaminan atas hak asasi dan kewajiban sesama manusia, demokrasi merupakan konsep nilai dan praksis komunikatif yang membebaskan karena berorientasi pada terbangunnya sistem tatanan masyarakat yang bebas, setara, berkeadilan, inklusif, dan toleran dalam rangka terwujudnya kehidupan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Pada tataran substansifnya itu, demokrasi membuka partisipasi secara luas-luasnya, mengandaikan kebersamaan, kolektivitas, bukan individualisme kepada manusia itu sendiri. Selama ini bentuk pemerintahan demokrasi memang diakui oleh banyak pengamat sebagai bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut dan memiliki prospek yang positif. Bagaimana dengan saudara Akbar? Sini saya akan sedikit menanggapi ya. Menurut saya, demokrasi bukanlah sebuah mahakarya yang tanpa cacat. Nah, di samping wujud demokrasi itu sendiri yang bersifat relatif dan sangat kontekstual, di sini apa yang dikatakan Abraham Lincoln dalam implementasinya tidak sedikit yang skeptis. Di sisi lain terdapat ketimpangan yang mendasar dalam teori demokrasi yang sering menegaskan prinsip-prinsip ekokrasi atau kedaulatan lingkungan hidup dan cenderung mementingkan antroposentris. Artinya, sistem demokrasi semata-mata mengutamakan kepentingan manusia sembari mengabaikan kepentingan lingkungan organisme maupun non-organisme. Baik, saya setuju dengan pendapat Mas Akbar tadi. Di sini saya menambahkan tentang sejarahnya demokrasi, yaitu demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semua kebijakan negara harus merupakan cerminan dari kehendak rakyat. Demokrasi mulanya berkembang di Yunani kuno 500 tahun sebelum Masehi. Dalam masyarakat Yunani kuno ini, mereka telah mengenal direct demokrasi atau demokrasi secara langsung. Semua keputusan yang dibuat harus merupakan keputusan bulat dari semua warga negara. Semua para warga negara ini berkumpul di sesuatu tempat untuk kemudian bermusyawarah. Bayangkan jika Indonesia menggunakan sistem demokrasi ini yang semacam Yunani. Mau ditaruh mana warga negara ini? Yunani kuno zaman dulu bentuknya adalah negara kota atau polis, yaitu negara kota Athena. Sehingga wilayahnya pun tidak terlalu luas untuk negara Athena. Dipimpin oleh Pleisteles yang hari ini dikenal sebagai bapak demokrasi. Lagi pula, dalam sistem demokrasi di Yunani kuno itu disebut warga negara
hanya beli putih angkatan perang, ilmuwan filsuf, dan arti ini benar-benar arti dalam arti yang sesungguhnya. Sebelum makna artis sekarang udah bergeser. Anak-anak dan wanita tidak masuk ke dalam kategori warga negara. Seiring perkembangannya zaman, sistem demokrasi ini dianggap tidak lagi efektif. Maka dalam perkembangannya, para pemikir barat seperti Montesquieu mengembangkan sistem demokrasi ini secara langsung. Menurut Montesquieu, secara langsung demokrasi kekuasaan harus terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu lembaga legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang. Indonesia dikenal sebagai DPR. Yang kedua, lembaga eksekutif, lembaga pembuat undang-undang, dikenal dengan sebagai presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Dan yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu lembaga kekuasaan. Menjadi pelanggaran undang-undang di Indonesia diwujudkan dalam Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikasi dan Komisi Yudisial. Konsep pembagian kekuasaan kepada 3 lembaga ini dikenal istilah trias politika. Amerika Serikat dikenal sebagai negara pertama kali menggunakan sistem demokrasi secara tidak langsung. Gagasan demokrasi pada gilirannya menyebar ke seluruh dunia, baik Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Di Indonesia sendiri, bahkan negara sebelum ini lahir 1945, pejuang kemerdekaan Indonesia banyak yang menganut menjadi penganjur demokrasi yang sangat kuat. Hingga kini di Indonesia masih setia menggunakan sistem demokrasi, baik demokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum atau pemilu, yaitu rakyat memberikan suaranya secara langsung kepada pemilihan legislatif atau eksekutif. Sedangkan di demokrasi tidak langsung diterapkan dalam bentuk pembagian kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan tadi, demokrasi memang bukanlah sistem yang sempurna. Ia juga menyimpan banyak sekali kekurangan, tetapi paling tidak di antara sistem-sistem ada untuk dipilih semacam monarki, komunisme, diktatorial maupun fasisme. Demokrasi boleh dibilang paling masuk akal. Sekian. Oke, sudah. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat saudara Ray dan saudara Akbar. Apakah ada yang menjanggal dari diskusi kita tentang demokrasi ini, atau tambahan-tambahan dari masukan dari saudara-saudara? Mungkin Mas Renal, kalau saya sudah tidak ada, mungkin saya sudah cukup. Sama, mungkin saya sudah cukup. Baik, saudara-saudara, telah mencukupi untuk berdiskusi tentang demokrasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.